Oke, selamat sore teman-teman. Kita mulai ya market review kita hari ini ya. Ini hari Rabu, tanggalnya sebentar. Tanggal 13 Desember ya 2023. Oke, selamat sore. Halo juga. Wih, dari Jambi. Salam ya teman-teman. Oke ya, kita lihat ya market kita untuk hari ini ya udah begitu aja ya. Tapi saya cenderung melihat bahwa ya karena udah mulai menjelang akhir tahun ya, hampir boleh dibilang tidak ada sentimen apapun yang mungkin akan kecuali nanti ada kejutan apa-apa ya. Tapi kalau sampai akhir tahun kelihatannya udah begitu-begitu aja. Ini hari ini sudah tanggal 13 kan? 13 berarti praktis kita paling cuman sekitar berapa 6 harian ya. 6 harian udah wis selesai ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tren yang sekarang yang ada di pasar itu ada di teknologi. Teknologi ya pasti dipimpin oleh Goto ya. Itu aja sentimen yang saat ini yang paling gede untuk Goto. Itu pun kelihatannya sudah mulai lewat. Kemudian kita lihat di kesehatan. Ya, kesehatan. Jadi kita lihat ya barang-barang itu habis itu satunya lagi adalah bank digital. Ya, itu aja. Ya, bank digital pun sebenarnya penggeraknya adalah Goto. Tapi kalau lihat dari keseluruhan trennya, sebenarnya hampir boleh dibilang tidak ada sebuah tren-tren besar yang mungkin akan berpotensi untuk menggerakkan market sampai nanti akhir tahun ya. Jadi ya kita akan lihat ya market akan cenderung flat begitu aja. Em, Kalau pergerakan-pergerakan gede ya mungkin teman-teman lihat di lapis 2, lapis 3 itu biasanya paling akan terjadi di situ ya. Tapi tren utamanya itu ada di kesehatan sama di bank digital. Ya, kesehatan dan bank digital. Nah, teman-teman lihat ya, kalau untuk kesehatan saya cenderung melihat itu menjadi sebuah trend swing yang cenderung jangka pendek. Ya, jangka pendek kenapa? Kalau kita lihat ya, ini sekarang SIDO itu kan adalah bagian dari apa ya kita sebutnya sebagai bagian dari kesehatan juga, tapi walaupun dia bukan di sektor itu ya, tapi dia ada di sektor non cyclical ya kalau Sido ya, atau di cyclical teman-teman cek sendiri ya. Nah kalau kita lihat Sido, Sido ini kan cuman baru apa bukan cuman baru ketahuan bottomnya. Ini bottom bukan berarti low ya, ingat ya sekali lagi ya, bottom itu bukan berarti low. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah potensi untuk pergerakan selesai turunnya. Jadi potensi untuk terjadinya perubahan pada trend di Sido. Ya, nah kalau teman-teman mau lakukan trading ini apakah sudah bisa walaupun dia udah ada pergerakan? Kalau menurut setup kita, dia baru di awal. Nah, kalau baru di awal berarti kan perjalanannya masih cukup panjang. Kalau kita masuk sekarang itu biasanya kita untuk investasi. Jadi lu cicil, nanti dia secondary test kita cicil lagi. Kemudian nanti ada secondary test apalagi kalau sampai ada spring di fase C, nah itu lu bisa masuk agak gede. Nah, sampai akhirnya dia ada di fase D, gitu kan? Ya, nah ini kalau melihat dari setup kita. Jadi setup kita udah mendeteksi kalau si Sido itu ada di tren awal terjadinya perubahan tren ya. Jadi ada pergerakan awal terjadinya perubahan pada trennya. Jadi trennya apa? Awalnya itu adalah sideways lagi. Ya, downtrend ya karena dia setelah COVID lewat, new normal, udah semua PPKM semua dihapus, jadi dia udah mengalami penurunan pada harganya, tetapi secara fundamental dia masih tetap. Jadi maksudnya kita melihat fundamental dari Sido itu tidak berubah, tetapi karena peningkatan pada pendapatan selama di COVID apa namanya era pandemi itu begitu tingginya, nah ini sekarang lagi penyesuaian menuju ke titik keseimbangan barunya gitu ya. Ini yang kita lihat. Jadi harganya pun dia akan menyeimbangkan kan dengan pendapatan yang mulai normal kembali setelah melonjak karena COVID gitu ya. Ini kalau Sido ya. Jadi kalau teman-teman lihat Sido itu dia cenderung begitu. Nah, karena itulah makanya kita lihat ke kesehatan terutama di farmasi ya. Farmasi yang kita lihat itu adalah Kimia Farma. Kalau untuk Indofarma ya teman-teman bisa lihat cek yang mungkin dia akan lebih ini ya, lebih lebih liar lah ya dibandingkan dengan si Kimia Farma ya. Jadi kalau teman-teman yang masih baru, saya lebih sarankan adalah ngelihat ke daerah kimia daripada si Indofarma. Ya, tapi kalau lu suka dengan tantangan yang bergejolaknya lumayan, ya Indofarma sebenarnya bisa jadi pilihan ya. Oke, apa yang kita lihat di Kimia Farma ini adalah awal dari sebuah pergerakan tren, awal dari sebuah
pergerakan tren yang mungkin saja akan berubah dari sideways ya. Sideways-nya sejak Juni ya, Juni 2023 ya. Nah, ini mungkin saja akan menjadi awal dari sebuah tren ya. Kalau teman-teman lihat setupnya, apa yang kita lihat dari si Kimia Farma, yang kita lihat itu adalah di daerah support itu terjadi peningkatan pada volumenya. Jadi volume yang begitu besarnya ya kita gedein ya. Nah, volume yang terjadi begitu besarnya di mana sebelumnya di sebelah kirinya teman-teman bisa lihat itu hampir tidak terdapat volume. Ya, nih ya kalau kita lihat ya ke belakangnya. Nah, gini deh ya. Biar langsung kelihatan ya di mana setelah setelah tanggal 1 Desember itu terjadi lonjakan pada volume. Yang mana kalau dibandingkan dengan sebelumnya, sebelum Desember, itu hampir boleh bilang tidak ada volume-volume yang sebesar ini. Oke, apalagi pada saat periode di sideways. Itu tidak ada volume yang sebesar yang terjadi di Desember, ya. Nah, apakah itu penggeraknya karena pandemi wabah yang dari Cina lagi ya atau peningkatan pada COVID? Ya ini kan di akhir tahun kan. Nah, kalau kita lihat wabah yang fenomenia itu belum membesar walaupun memang sudah masuk ke Indonesia, itu belum membesar. Tetapi kelihatannya sudah ada antisipasi dari ya ketika kita katakan smart money lah. Kenapa? Karena lonjakan volume yang begitu besarnya masuk ke dalam saham-saham farmasi. Ya, terutama farmasi yang berhubungan dengan pemerintah, Kimia Farma dan Indofarma. Ya, ini yang kita lihat ya. Nah, kemudian kan dia dua kali ya, sekali ARA, sekali lagi juga ARA ya. Ya, yang pertama 15%, yang kedua itu ARA. Ya, kemudian terjadi retest ya. Ada retestnya. Kenapa kita bisa lihat itu sebagai retest? Karena volume pada saat penurunan juga kecil ya dibandingkan dengan volume pada saat kenaikan sebelumnya kan itu kecil. Nah, apakah ini menjadi ini pergerakan hari ini itu menjadi retest yang sudah selesai? Ya, retestnya kemana? Ke arah support ini kan. Ini saya gedein dulu. Nah, retest ke arah support itu. Dan sekarang apakah ini adalah bullish engulfing yang menunjukkan bahwa dia akan terus naik? Kita tinggal konfirmasi besok. Ya, nah tetapi kalau kita lihat untuk saat ini ya, tren yang terjadi pada Kimia Farma, kita lihat untuk saat ini masih sifatnya sebagai tren-tren jangka pendek. Ya, tetapi ini kita belum tahu apakah nanti setelah liburan itu terjadi peningkatan pada sesuatu. Nah, sesuatu ini apa nih? Kita nggak tahu. Ya, tetapi teknikal mengatakan kepada kita untuk Kimia Farma ada sekelompok orang yang memiliki uang, yang memiliki ya likuiditas gitu ya, yang sudah mulai mengambil posisi di Kimia Farma. Ini yang kita bisa katakan dari teknikal, yang sudah mengambil posisi pada Kimia Farma. Nah, posisi yang diambil ini apa? Yang paling dekat yang kita bisa lihat itu adalah peningkatan pada kasus pneumonia sama kasusnya COVID. Nah, apakah dua kasus ini mampu mendorong peningkatan pada konsumsi obat-obatan yang diproduksi oleh Kimia Farma? Ya, ini tinggal di follow up ya, di follow up kita tinggal update. Kalau teknikalnya mengatakan bahwa dia sampai ke arah supportnya di sekitar 900 gitu lah ya. Di sekitar 900 di situ ada EMA 200, di situ ada EMA 20 juga di situ. Di situ terjadi pantulan. Ya, di situ terjadi pantulan. Nah, apakah itu jadi sebuah sinyal buat kita mulai memperhatikan kembali si Kimia Farma. Kalau Indofarma saya tidak akan bahas. Kenapa? Karena terlalu liar. Nanti walaupun dia di dekat support ya, lebih di dekat supportnya. Jadi balik ke daerah-daerah sekitar apa ini? Di sekitar 430 ya. Ini kan teman-teman bisa lihat ya penurunannya. Penurunan juga sama. Itu volumenya juga kecil sekali. Ya, tetapi perbedaan teknikal Kimia Farma dengan Indofarma adalah kalau Kimia Farma punya itu sudah di atas EMA 200. Ya, sudah di atas EMA 200. Jadi kita melihat itu secara jangka pendek itu sudah mulai uptrend untuk si Kimia Farma secara jangka pendek ya. Itu sudah ke arah situ. Sedangkan untuk Indofarma dia masih di bawahnya
EMA 200. Jadi nanti masih akan ada perjuangan untuk menembus si EMA 200 itu sebagai sebagai resisten yang kita golongkan kuat gitu ya. Kemudian secara setup, kalau secara setup kita jauh lebih menyenangi si Kimia Farma, makanya lebih masuk ke dalam setupnya kita. Teman bisa bandingkan lah ya. Ini Indofarma, terus habis itu satu lagi adalah Kimia Farma, KF. Ya, nih. Jadi dia sudah ada proses sideways-nya itu ya. Proses sideways itu yang mau kita lihat state satunya itu di mana. Sehingga kita punya sebuah pondasi untuk pergerakan naiknya. Ya, karena gini, kalau kita anggap kenapa kita mesti ada sebuah base di sana, kita anggap itu adalah kayak kita bilang apa ya, batu pijakan kita untuk lompat lebih tinggi. Itu ya. Nah, oke. Ini untuk si faktor kesehatan ya. Kemudian kalau teman-teman bisa lihat lah yang rumah sakit segala macam. Karena trennya itu ada di daerah sini. Ya untuk nggak tahu nanti apakah sampai akhir tahun itu akan ada tren di sekitar ini. Ya atau nanti di tahun depan itu trennya akan terus menguat. Ya tetapi kalau teman-teman lihat ya kayak Sido, kayak Indofarma, teman-teman bisa lihat kayak PH, TSPC segala macam ya. Nah itu teman-teman bisa bandingkan. Apakah pergerakannya sudah sejalan dengan si Kimia Farma. Kalau dia sudah mulai sejalan dengan Kimia Farma, sektor yang namanya kesehatan itu biasanya akan kan namanya indeks saling mendukung kan, ya. Jadi nggak apa saham-saham di dalam sektor itu saling mendukung itu biasanya akan ada pergerakan yang sudah mulai mengarah ke situ. Nah, Kimia Farma bisa jadi menjadi market leadernya. Ya, jadi dia sedang leading dulu. Ya, nanti akan nyusul yang lain-lain. Yang kita lihat kayak misalnya TSPC kan sudah naik. Kemudian dia sideways kan, SPC. Nih, ya. Dia masih sideways di atas. Nah, ini yang kita harapkan adalah dia ngebreak sideways ini. Ya, begitu dia ngebreak sideways ini, berarti kan TSPC juga sudah mulai nyusul Kimia Farma. Kemudian teman-teman bisa lihat kayak misalnya PH. Ya, PH itu paros. Walaupun mungkin likuiditasnya nggak tahu gede-gede banget. Tapi sama teman-teman bisa lihat ya. Prosesnya itu adalah volumenya juga membesar. Ya, volumenya juga membesar di area-area sekitar awal Desember lah ya. Jadi pergerakannya ada kecocokan ya. Kemudian Indofarma juga sama kan. Nah, lihat yang lain juga. Kayak misalnya, tapi kalau yang lain tuh udah mulai lebih nggak tahu liquid ya. Nah, kalau satunya lagi adalah ya ini memang bagus ya kalau Kimia Farma apa Kalbe Farma. Cuman ini tipikalnya itu lelet. Ya, tipikalnya lelet dan teman-teman bisa lihat ya. Saham ini secara fundamental kan cukup ini ya, cukup ya nggak ada yang bisa inilah, nggak ada yang bisa mempertanyakan fundamentalnya si Kalbe Farma gitulah ya. Ya nggak. Nah, teman-teman bisa lihat volumenya itu memang rata-rata besar-besar volumenya. Jadi hampir boleh dibilang ini adalah saham yang dibilang apa ya, menjadi kayak big cap yang tempat untuk naruh uang, ya untuk parkirin uang. Jadi ya kalau terjadi apa-apa, ya minimal masih cukup aman lah ya. Kemudian dia saat ini posisinya itu ada di sekitar support di 1570-an. Ada di sekitar itu lagi. Yang kita harapkan adalah apakah nanti akan terjadi pergerakan lagi ya seperti di bulan Agustusan ya, Agustusan 2022 gitu akan ada pergerakan lagi untuk mengulangi hal ini. Ya, nah ini apakah akan ada pergerakan mengulangi hal itu lagi karena dia udah mulai retest balik kan? Ya, nah ini yang mau ini yang juga kita tunggu pergerakan dari si KLB-nya ya Kalbe Farma karena Kimia Farma kan udah mulai naik tuh Indofarma udah balik ke support ini tinggal naik 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 atau tidak ya sekarang teman-teman lihat Kalbe kemudian PH TSPC itu siapa lagi ya ada beberapa sektor apa beberapa saham yang berhubungan dengan farmasi juga kalau mereka udah mulai bergerak di arah yang sama nah pergerakannya itu biasanya akan terus menguat gitu loh. Termasuk Kimia Farma, dia akan terus menguat. Nah, ini tinggal kita lihat, jangan sampai Kimia Farma naik sendirian. Nah, kalau dia naik sendirian, teman-teman udah mesti tanda tanya besar gitu ya. Kenapa lu naik sendirian, sedangkan teman-teman lu kayaknya nggak ada pengaruhnya, nggak ada efeknya. Nah, biasanya tuh sentimennya paling akan berlangsung sangat-sangat singkat. Ya, tapi kalau semuanya ikut naik, nah itu pergerakan yang justru yang kita mau tunggu gitu. Kelihatannya akan ada sesuatu yang terjadi pada bidang kesehatan. Ya, oke. Ini untuk kesehatan. Ya. Nah,
Yang kedua itu adalah berhubungan dengan bank digital. Ya, bank digital. Teman-teman lihat yang bank digital untuk setup yang paling paling cocok dengan kita itu adalah Arto. Kebetulan itu adalah Arto. Ya, ini kan kita udah sempat bahas juga kan Arto. Jadi setupnya Arto, teman-teman bisa lihat pergerakannya turun, ya turun. Kemudian dia udah sempat membuat sideways. Kemudian di situ udah spring. Nah, ini LPS-nya juga udah mulai kelihatan. Ini adalah LPS-nya. Ya, ini adalah daerah LPS-nya. Ya, nanti kita tinggal lihat apakah nanti dia akan ada pergerakan manuver tutupin gap ini. Tutupin gap ini, saya kasih harga aja. Nah, tutupin gap ini di daerah sekitar 2430. Jadi mungkin dia akan tutup sampai ke 2340. Habis itu baru kembali naik lagi. Tapi yang kita lihat adalah kesesuaian dengan setup kita. Ya, kenapa harus sesuai dengan setup? Ya, karena ini. Teman-teman lihat ya, strategi yang kita pakai, ya, strategi yang kita pakai itu harus membuat kita itu bisa menghasilkan keuntungan yang sama setiap saat. Ya, ngerti ya? Jadi gini, misalnya contoh, kita bisa dapat terakhir apa ya kita dapat ya? Misalnya contoh ya, kita bisa dapat Kimia Farma, kita bisa dapat apalah yang terakhir-terakhir ini kita dapat. Yang kita butuhkan adalah bukan cuma sekali-sekali doang dapat, tapi bagaimana caranya lu bisa terus mengulangi hal yang sama. Nah, kalau lu mau mengulangi hal yang sama, artinya apa? Lu harus bisa mengulangi strategi yang sama. Strategi yang memang lu sudah percaya sehingga dia kalau gue ngelihat setup seperti itu, nah ini yang mau gue siap-siap. Ya, gue mau siap-siap untuk masuk kembali gitu ya. Jadi misalnya contoh, lu memang tipikalnya adalah buy on breakout resistance. Nah, berarti kan lu tahu bagaimana cara menggambar resistennya. Di mana sebenarnya harus gue perhatikan titik-titik pentingnya itu di mana yang gue harus perhatikan sehingga gue tahu ini breakout. Nah, sehingga gue berani untuk melakukan pembelian gitu ya. Nah, proses ini adalah yang kita sebut sebagai strategi atau setup. Ya, setup. Jadi kayak eh, eh, analoginya kayak gimana ya? Ya intinya itu adalah sebuah setup ya. Di mana kalau lu lihat kondisi itu, maka lu berani untuk melakukan entry gitu ya. Ini sebuah setup gitu ya. Nah, sama halnya dengan apa yang saya lakukan gitu ya. Kalau saya melihat itu sebuah setup, kenapa Kimia Farma lebih cocok daripada Indofarma, daripada si Kalbe Farma gitu kan? Kenapa? Karena Kimia Farma lebih masuk ke setup saya gitu ya. Makanya kalau misalnya saya lihat dari tiga itu, maka saya akan pilih Kimia Farma. Nah, demikian juga dengan bank digital. Kalau bank digital ada Arto, ada Agro, ada apa BBYB, ada apa lagi? Ya pokoknya bank-bank digital lain lah ya. Nah, kenapa akhirnya gue menjatuhkan misalnya pilihan pertama gue di Arto? Karena setupnya lebih sesuai. Ya, sehingga gue bisa membaca pergerakannya. Oh, kalau dia begini, nanti dia akan seperti apa? Ya, dan nanti gue tinggal menunggu halte gue di mana. Ya, halte untuk gue menunggu, untuk gue melihat dia menjadi sebuah tempat untuk gue entry. Di mana tempat itu gue tahu risknya itu kecil. Ya, resikonya itu kecil. Ya, nah ini Arto ya. Jadi Arto kita mau lihat itu adalah apakah dia ada peluang ke 2430 dulu, ya kemudian untuk naik lagi. Sentimen sebenarnya paling ini ya, paling dekat dengan Arto itu adalah si Goto itu sendiri. Jadi antara akuisisi TikTok ke Tokopedia sehingga menghasilkan sebuah cash flow kepada Goto. Ya, cash flow kepada Goto. Jadi ini mungkin cukup basi lah kalau saya bahas hari ini ya. Ini harusnya kita bahas di hari Senin. Cuma Senin kan saya nggak bisa ya. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin udah lihat lah di luar-luar sana bagaimana analisa akuisisi TikTok kepada Tokopedia. Di mana sebenarnya kalau untuk long termnya kita melihat bahwa Goto ini cukup diuntungkan, sangat-sangat diuntungkan gitu ya. Ini jadi game changer. Ya, kenapa? Karena Goto itu akan punya 25% bagian dari si Tokopedia. 25% itu tidak akan terdelusi walaupun nanti TikTok nambah uang, bakar uang segala macam, tidak akan terdelusi. Ya, jadi dengan kata lain dengan 25% saham di Tokopedia, Goto itu sebenarnya udah duduk diam doang, cuman
tinggal berdoa saja ya, TikTok ini mampu untuk membuat si Tokopedia ini menjadi untung. Begitu dia untung, maka si Goto itu akan mendapat, kita bilang apa ya, recurring income. Recurring income dari keuntungan si Tokopedia. Karena bagian dari dividends kan. Kalau sampai Tokopedia membagikan dividends, maka dia akan mendapat 25% dari itu. Kemudian kalau TikTok, ya sekarang berarti TikTok kan sudah mengambil alih. Jadi Goto itu hampir boleh dibilang udah nyingkir lah. Ya, Goto itu hampir boleh dibilang udah di luar lah ya, di luar manajemennya. Nah, karena dia di luar manajemen, yang dia dia butuhkan apa? Yang dia butuhkan adalah fokus dengan adanya cash flow saat ini yang cukup besar, fokus pada apa yang sedang dipegang oleh Goto. Yang dipegang oleh Goto apa? Berarti jauh lebih besar ke Gojek. Gojek. Nah, nanti dia akan ada Goto Finance, ada Goto apa lagi. Ya, nah dia tinggal meningkatkan hal seperti itu ya. Nah, karena itulah makanya efeknya ke Arto. Karena apa? Ya ini berhubungan dengan Goto Financial. Ya, financial berarti dengan GoPay-nya, dengan si Gojeknya. Gojek itu kan sebenarnya visi misinya bukan menjadi penyedia transportasi kan. Ya, visi misi dari Gojek itu adalah sebagai em, apa ya, bagian dari sistem keuangan. Ya, sistem keuangan, dia mencoba untuk menguasai sistem keuangan di Indonesia. Makanya kan mulai kan ke GoPay dengan GoTo Financialnya, terus sekarang kan udah ada Go GoPay Later ya, terus habis itu apa GoPay eh, pinjem, kan ada itu semua tuh ya, yang kerjasama sama Arto. Ya makanya kenapa apa, dengan adanya TikTok masuk ke dalam Tokopedia, terus habis itu menyuntikkan dana itu sekitar 23 triliun lebih, itu bukan uang kecil loh. Ya, 23 triliun lebih. Dan teman-teman juga mesti lihat sejarah si Tokopedia. Itu udah mentok. Buat teman-teman yang jadi seller di Tokopedia, lu tahu lah apa action, corporate action yang dilakukan oleh si Tokopedia itu kayaknya udah mentok-mentok. Kenapa mentok? Karena mereka nggak punya uang lagi. Ya nggak punya uang lagi. Kalau mereka punya uang, nggak mungkin mereka mengenakan tarif, gitu kan? Mengenakan tarif. Ya, itu tandanya gue udah nggak sanggup gitu loh untuk growing gitu loh. Jadi gue udah mentok kalau nggak ada injeksi dana. Ya nggak ada injeksi dana lagi kayak kemarin-kemarin sebelum pandemi, sebelum suku bunga tinggi. Ya ini untuk dia growth itu udah sangat-sangat susah ya. Dan kita lihat kok untuk saingannya dia di Shopee ini ya, jadi udah mulai apa, Shopee-nya udah mulai naik. Kenapa? Karena itu masih didukung oleh si grup kan, yang mana mereka masih punya uang yang lumayan. Ya untuk injek dana itu oke gitu kan. Nah, Goto ini siapa yang pegang? Astra International mau injeksi dia uang, atau Telkom mau injeksi uang lagi? Kelihatannya enggak. SoftBank aja keluar kan, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat ini sunset sunset untuk si venture-venture yang nyari-nyari startup-startup itu udah sangat-sangat susah untuk mendapatkan uang gitu. Jadi otomatis dengan adanya TikTok masuk ke dalam Tokopedia, ini sebuah angin segar kan sebenarnya untuk Tokopedia, yang mungkin saja nanti akan apa live live e-commerce-nya itu akan mulai meningkat gitu loh. Live e-commerce, tahu kan ya, kita udah sempat bahas itu juga kan. Sekarang itu kan zamannya itu bukan zaman kayak kemarin ya, beli di beli beli cuma lihat foto doang, tapi jauh lebih ngelihat live-nya, itu benar-benar barang-barang live gitu loh. Nah, kalau teman-teman bandingkan dengan si Shopee, live Shopee-nya itu jauh lebih di atas dengan tutupnya TikTok Shop. Shopee itu yang naik. Nah, live-nya si Tokopedia gimana? Ya udah stuck di situ-situ aja kan. Benar kan? Nah, dengan adanya si TikTok Shop masuk ke dalam Tokopedia, diharapkan kan TikTok Shop itu kan sekarang memegang live e-commerce terbesar di dunia, di global. Ya, nah diharapkan TikTok Shop ini mampu mengangkat live commerce-nya si Tokopedia itu bisa mengalahkan si Shopee. Uangnya punya, dia punya uang, si TikTok itu punya uang. Kalau nggak dari mana uang sampai 1,5 miliar itu untuk mengakuisisi Tokopedia. Ya plus lagi eh, ya Tokopedia butuh uang lah, gitu aja ya.
Tuh buang. Jadi ya ini cukup ini ya, cukup menjadi angin segar buat si Tokopedia, buat si Goto juga. Ya kalau saya bilang Goto sekarang berarti lebih ke arah Gojek. Ya ke arah GoPay atau Goto Financial ya. Ini yang kita lihat. Nah, kemudian si Tokopedia-nya sendiri untuk GoPay-nya segala macam itu kan nggak dibuang. Ya, jadi masih ada kerjasama di situ. Jadi kita harapkan dengan ada transaksi yang naik di Tokopedia, ya naik di Tokopedia, ya moga-moga Gotonya juga ikutan naik. Ya, nah moga-moga dia tidak pakai apa tidak pakai mereka punya sendiri ya. Moga-moga mereka tetap ngeblend kayak TikTok. TikTok di China mereka masih pakai Alipay sama WeChat Pay, ya kan? Nah, moga-moga di Indonesia Tokopedia-nya nggak diganti nama, tetap Tokopedia. Kemudian dia tetap menggunakan GoPay, ya GoPay untuk melakukan pembayaran. Ya semoga akan seperti itu. Karena nggak mungkin dia pakai Shopee Pay kan, ya. Dia pasti moga-moga tetap akan ngambil si GoPay sebagai salah satu vendor untuk melakukan pembayaran gitu kan. Nah, diharapkan dengan begitu aliran atau pengguna si GoPay-nya juga bisa ikutan naik. Ini yang kita mau lihat ya. Kedepannya teman-teman tinggal update itu. Nah, kalau teman-teman update itu, maka kita lihat sebentar ya Gojek ya. Secara teknikal apa? Kemarin itu kan kita harapkan adalah di daerah sini, di daerah 82 itu adalah low-nya. Walaupun dia masih menyisakan sedikit gap di situ kan. Nah, kemudian ditutup. Ditutup nih, ya ditutup kemarin, ditutup low-nya itu kan di 81 kan kemarin ya. Low-nya itu 81. Jadi kita harapkan ini sudah menunjukkan sesuatu lah ya, menunjukkan sesuatu bahwa ini ada penolakan. Ya, ada penolakan untuk turun kembali. Ini moga-moga seperti itu. Kemudian kalau lihat dari ini ya transaksi yang dilakukan, oh ternyata cukup menguntungkan untuk Tokopedia ya. Ya, nah ini berarti ada sinyal untuk si GoPay-nya ke depannya ya kita mau katakan ke depannya. Kemudian dari kesesuaian setupnya secara teknikal. Karena kalau lu korek sampai ke dalam-dalamnya, kita bukan ahli ekonomi, kita bukan ahli yang bisa apa namanya menilai bagaimana transaksi-transaksi itu kan. Nah, tetapi dari teknikal ini ya kita bisa apa ya seenggaknya ini gue pede nggak ya untuk mengikuti pergerakannya. Ya, makanya apakah ini adalah haltenya? Ya, apakah ini adalah haltenya? Nah, untuk kita tahu bahwa 81 ini area ini titik 81 itu akan menjadi low-nya. Karena kan dia setelah dia naik berarti kan dia harus mencari low kan? Ya. Nah, apakah itu aja di low-nya? Ini saya udah sempat bahas di hari Jumat kemarin ya. Dia perlu membreak ini high ini. High yang di 116 itu. Jadi 116 itu butuh di break. Begitu dia break, maka low itu akan terkonfirmasi. Ya, nah apakah sekarang sudah terkonfirmasi? Low yang 116 itu kan belum ke break. Ya, low 116 itu belum ke break. Ya. Nah, begitu dia break, nih misalnya contoh nanti ada pergerakan misalnya naik 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 gitu dan dia break. Ya, dan dia break. Nah, ini kan udah ngebreak. Ya, nah itu artinya low ini sudah terkonfirmasi sebagai low. Oke? Ya, kalau saya boleh katakan gini, ini weak low. Ya. Ini weak. Kenapa kita bilang weak? Karena itu belum konfirmasi low-nya. Oke? Dia belum konfirmasi low-nya. Kalau dia sudah konfirmasi low, caranya itu adalah dia harus ngebreak high ini nih. High 116. Karena ini adalah high paling tinggi kan. High paling tinggi yang tercipta. Jadi ini high sudah terkonfirmasi belum high-nya? Jelas sudah. Karena ini pergerakan turunnya. Ini adalah low-nya. Ya. Dan itu berhasil di break. Ya kan? Nah, jadi ini sebenarnya udah mengkonfirmasi low-nya. Nah, low yang validnya di mana? Low yang validnya di sini. Jadi dia kalau belum nge-break low ini pergerakannya masih utuh. Ya, nih, pergerakannya masih utuh. Nah, ini market struktur. Ya, struktur market. Nah, selanjutnya apa? Untuk mengkonfirmasi low ini yang lebih tinggi daripada ini, maka dia perlu nge-break high ini. Ya. Nah, iya betul, tunggu bos. Betul, ya. Jadi kalau bosnya belum muncul, kita belum bisa mengkonfirmasi low. Ya, jadi nanti pergerakannya itu masih akan menghasilkan LPS. Kita masih sampai sekarang, kita masih ngelihat Goto itu ada di fase D. Setelah spring, ya setelah spring
ini masih ada di area LPS-nya. Ya, jadi nanti dia akan membentuk higher high, hello, higher high, hello gitu ya. Gitu. Ya, ini yang kita mau konfirmasi di Goto. Kalau sekedar untuk menilai perjanjiannya segala macam, mungkin kita kurang lah. Ya, kita kurang di area situ. Nah, kita mau nggak mau kita balik ke technical. Jadi ya kalau kita bilang in technical we trust gitu ya. Jadi kita mau lihat nih, kalau sampai ada sesuatu yang jelek, maka dia akan terus turun. Ya, terus turun. Ya, apalagi nanti turunnya dengan volume yang gede. Nah, kalau dia dengan volume yang gede, kita tahu bahwa oh, kayaknya memang ada something wrong di sini. Tapi kalau tidak ada volume yang besar pada saat turun, ya ini kenapa ini? Ada apa ini? Gitu kan? Berarti kan sebenarnya dia sedang mencari LPS, apa mencari low-nya kan? Setelah ini pergerakan turun ya, mencari low ya, low. Nah, ini apalagi gapnya kan sebenarnya ada cuman tinggal 1 poin doang kan untuk ditutupin kan? Itu udah berhasil ditutupin malah. Jadi nggak ada utang lagi ke bawah nih. Utangnya tidak ada lagi ke bawah kan? Nah, kalau nggak ada utang lagi, ya berarti kan sebenarnya untuk kita ngelihat adalah likuiditas yang atas yang mau kita, mau dikejar nantinya. Ya, apalagi kita udah lihat, oh, apa analisa-analisa para analis itu sudah mulai menunjukkan kepada kita lah, oh ini kayak gini ya, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Ya, ini pas 20% turunnya kan gede banget. Ya, nih. Ini teman-teman tahu kan ya, volume yang gede ini kenapa? Karena kan mereka berpikir bahwa oh Tokopedia diambil alih 75%. Berarti kan sebenarnya untuk ke Gotonya hampir boleh nggak ada apa-apanya. Nah, ini yang dibilang apa pokoknya kita panik dulu ya, panik dulu kemudian baru analisa kemudian. Ya, ini yang dilihat. Tapi kalau teman-teman menilai itu kembali ya, menilai saya kan masuk di daerah sini juga, di daerah 97. Ya kenapa? Karena setelah naik, kemudian dia turun. Nah, saya juga nggak nyangka kalau dia turun sampai sejauh itu. Tetapi kalau teman-teman lihat dari keseluruhan teknikalnya, saya masih cukup percaya. Tapi ini dari sisi saya ya. Saya masih cukup trust dengan teknikal itu. Ya, sampai dia ngebreak ini. Ngebreak 7373. Itu adalah daerah di mana saya akan keluar. Ya, jadi ini adalah spare saya nih. Ya, ini adalah spare saya nih untuk dia turun. Nah, kalau dia sampai bertahan di situ, dia bertahan di situ, maka yang saya lakukan adalah saya bisa melakukan cicilan di sekitar low-nya. Ya, atau nanti kalau dia udah confirm ngebreak, ngebreak 116, dia confirm ya. Artinya kalau dia break itu berarti close-nya itu harus di atas 116, bukan cuman shadow doang, ya. Kalau shadow itu masih lambang penolakan. Kita mau lihat dia close di atas 116. Jadi penutupannya harus di atas 116. Berarti si high ini sudah diambil. Ya, sudah diambil alih gitu. Itu yang kita lihat ya. Ya, nah kemudian kalau teman-teman lihat teknikalnya, ini kan masih di bawah EMA 200 juga. Nah, ini juga kalau kita lihat masih di sekitar, ya kan EMA 200-nya ada di sekitar 112. Itu masih di situ. Nah, ini kan sebuah fenomena atau sebuah kejadian yang sangat wajar. Di mana di sekitar support-support yang kuat, mereka akan sideways. Ya, ini yang kita mau lihat. Nah, setelah V-shape, kemudian dia hold. Apakah ini masih sesuai dengan setup kita? Setelah V-shape, ini V-shape, kemudian dia hold. Ya, ini sedang kita lihat nih. Sedang kita tunggu apakah dia akan hold. Ya, dia akan hold di sekitar itu. Ya, jadi membentuk LPS yang agak panjang. Ini mungkin range-nya agak gede ya. Range-nya berapa sih? Range-nya itu sekitar 31 poin. Ya, 31 poin ini range-nya agak gede. Ya, nah ini kita lihat apakah dia akan hold di situ. Kalau dia hold, berarti kan sebenarnya ini V-shape, hold. Masih sesuai kan dengan setupnya kita kan? Kalau dia masih sesuai, ya wis, udah, saya tinggal ikutin doang. Tetapi kalau dia sampai tembus 73, oh gue tahu bahwa oh ini kayaknya sih mungkin saja itu sudah tidak terlalu terlalu apa ada sesuatu yang mungkin eh, analisa yang beredar di pasar mengenai perjanjian itu mungkin ada sesuatu yang salah di situ. Nah, kalau dia ada sesuatu yang salah, ya sudah kita keluar. Ya, masih belum ya, belum ada yang masuk 5%-nya. Tapi nanti kalau teman-teman tinggal tinggal perhatikan apakah nanti ada 5% ya. Oh, masih akhir tahun. Oh, masih akhir bulan ya. Ya sudah berarti nanti akhir bulan aja ya, teman-teman tinggal perhatikan di situ. Oke, teman-teman tinggal cek di situ. Ada perubahan nggak? Karena yang kita lihat, nah kayak Alibaba ada 8,7%.
Ya kan, udah masuk. Kalau Alibaba kan tetap udah ada di situ, udah lama di situ. Nah nanti tinggal di akhir bulan lagi ya kita lihat nanti update-nya seperti apa. Berarti kan masih tunggu nih sampai akhir bulan itu berarti masih 31 Desember ya. Ya, nah nanti teman-teman akan lihat ya perubahan di situ. Nah begitu dia berubah, nah, teman-teman mungkin sekarang mungkin bisa lihat di ya broker summary apakah ada perubahan ya sebelum adanya TikTok dengan setelah adanya TikTok. Ini kira-kira ada perubahan nggak? Kan bisa diatur kan kalau broker summary kan? Lu lihat periode sebelum ada TikTok itu seperti apa, setelah ada TikTok seperti apa. Nah, kita kan jadi bisa bertanya dong, ini siapa nih yang masuk lumayan gede di situ? Ya ini kurang lebih. Nah, berarti kalau untuk update-nya, update ini kan tiap akhir bulan nih, kata Pak Teguh nih ya. Nah, tinggal teman-teman tinggal tunggu update-nya di akhir bulan. Ya, akhir bulan akan seperti apa. Ada kemungkinan nggak dia diguyur karena dia ada di Shopee juga. Maksudnya siapa nih? Ada kemungkinan diguyur Shopee itu maksudnya apa? Alibabanya, ya Alibabanya ada di Shopee. Sebenarnya kalau lihat dari ini apa ke depannya, mereka itu kan gini. Walaupun walaupun mereka punya dana yang begitu besar ya, mereka itu bukan hadir di situ untuk swing seperti kita. Ya, bukan swing seperti kita. Kayak misalnya SWF Singapura, kalau habis itu Astra International, Telkom. Mereka itu tidak hadir untuk sesuatu yang pendek-pendek begitu aja. Kita tahu ya, Telkom sama si Astra International, harga harga perolehannya bukan di angka segini. Ya, mereka kalau nggak salah di angka ratusan deh. Tetapi kalau itu tanya Alibaba si tabaunya itu akan keluar apa enggak, mereka itu tidak datang cuman untuk sebentar doang gitu. Ini yang saya lihat gitu ya. Sama seperti Astra International sama Telkom. Kenapa mereka nggak keluar aja padahal itu udah jelas-jelas rugi. Ya, yang mereka lihat itu adalah ke depannya. Oh, ke depannya masih oke. Sekarang strategi manajemennya masih ingat ya Ken Slim ya. Strategi manajemennya itu kan udah berubah ya setelah masuknya si Patrick ya itu kan udah berubah. Makanya mereka masih agak tenang di situ. Kemudian kalau kita lihat dengan adanya dana baru di situ harusnya mereka lebih stay ya. Uang udah rugi kok ya kan. Nah berarti mereka stay untuk apa, untuk yang jangka waktu yang masih agak sedikit panjang lah, sama seperti kita ya. Kalau lihat teknikalnya itu kan sebenarnya udah terjadi akumulasi di situ yang buat kita ya. Ini adalah set satu. Ini adalah area set satu. Ya, ini masih set satu sampai sekarang ya. Itu masih di area set satu. Nah, kalau set satu pengertiannya kita adalah ini adalah daerah di mana market maker atau smart money itu akan melakukan pengumpulan barang karena dianggap harganya itu cukup murah. Nah, yang kedua selain harga yang dianggap cukup murah, yang kedua harusnya ada terjadi perubahan pada manajemen mereka. Ada sesuatu yang berubah lah. Ya, kalau kita lihat ini adalah fase turnaround, itu bisa jadi kita bisa katakan seperti itu juga. Ini akan jadi satu fase di mana turnaround untuk Goto. Mereka mendapatkan dana lumayan loh. Bentar ya. Dana yang mereka dapat dari transaksi ini adalah 23 triliun ya. Ya nih, 840 juta TikTok keluarin untuk mengakuisisi saham barunya si Tokopedia. Ya, kemudian Tokopedia akan menerima 1 miliar US dollar dari TikTok. Oke. Ketiga, Tokopedia berhak membeli hak eksklusif untuk memiliki dan mengoperasionalkan TikTok Shop. Ya, mana ya? Oh, jadi berubah. Nah ya. Jadi dia punya gitu loh. Ya, seharga 340 juta. Kemudian Gotonya sendiri itu memiliki saham 25% lah, kita bilang 25%, dan itu tidak terdelusi walaupun nanti ditambah uang. Ya, nah itu kan udah saya bahas, Pak. Arto jelas diuntungkan. Ya, diuntungkan karena apa ya? Karena kerjasamanya sama si GoPay. Kemudian uang yang didapat dari si Tokopedia itu otomatis itu menjadi sebuah cash flow untuk tambahan buat si Goto buat mengembangkan apa yang sekarang sedang dia lakukan di Goto Financial. Ini yang kita lihat gitu ya. Nah, cuman kan ini sekali lagi ya, itu kan bukan berarti dia kayak seperti membalikkan telapak tangan. Udah gue dapat uang besar nih ya. Terus habis itu gue semua hal gue akan jalanin. Ya, semua hal akan berjalan sesuai dengan rencana gue. Kan nggak seperti itu. Ya, itu kan nanti akan jadi proses yang akan dilihat oleh market. Benar nggak? Ya, dengan uang yang cash flow-nya udah dapat nih.
Ya, nah cash flow ini bisa dipakai untuk mengembangkan si Goto Financial ini. Nah, kalau Goto Financial semakin membesar, ya semakin membesar kan Goto udah hampir boleh dibilang ya taruh kata gini dah, sudah nggak peduli lah. Tokopedia udah TikTok lu atur lah. Ya lu mau tambah uang berapa, lu mau bakar uang berapa itu urusan lu. Jadi Goto itu gimana ya? Kan tadi ada dua entitas ya, Tokopedia dan Gojek kan, ya. Sekarang dia butuh konsentrasi di Gojek tok. Sedangkan di Tokopedia sudah ada TikTok yang menghandle itu. Kalau sampai Tokopedia untung nih, maka si Goto ini akan dapat 25%. Paham ya? Ya ini kurang lebih kalau teman-teman lihat dari inilah ya. Kita bilang ini analisa-analisa bodoh-bodohan lah ya. Dia kalau Tokopedia untung, maka dia akan dapat 25% dari dividen keuntungannya itu. Gitu ya. Yang mana kalau kita lihat TikTok TikTok e-commerce secara global itu kan gede banget. Gede sekali kan, ya. Nah, dengan diambil alihnya Tokopedia diharapkan Tokopedia itu bisa diangkat gitu loh. Ya, bisa diangkat. Nah, kemudian akan masuk data-data baru, pengguna-pengguna baru di situ. Bahkan mungkin saja akan mengalahkan si Shopee. Kalau selama ini dia tidak bisa ngalahin si live-nya si Shopee, si Tokopedia, kenapa nggak ada uang lagi untuk mensupport si Tokopedia untuk bisa live-nya gila-gilaan, ya. Nah, kemudian lu tahu sendiri ya, TikTok Shop itu adalah live e-commerce terbesar di dunia saat ini. Nah, kemudian dia masuk ke dalam Tokopedia. Ya, asumsi banyak orang adalah dengan masuknya dia ke Tokopedia, maka Tokopedia ini live e-commerce-nya bisa naik, ngalahin si Shopee. Karena si Tokopedia sama si TikTok Shop itu jadi gabung. Teman-teman bisa lihat ya, sejarah yang lama lah ya. Waktu ada TikTok Shop, kata orang-orang Tanah Abang, mereka tuh pukul sampai mau bangkrut. Gara-gara TikTok Shop. Ya kan? Nah, sekarang TikTok Shop balik. Ya, efeknya kan berarti akan jauh lebih besar digabung dengan si Tokopedia. Tokopedia itu adalah e-commerce terbesar di Indonesia. TikTok Shop itu adalah live e-commerce dunia. Terus dia gabung. Gimana coba? Ya. Nah, kalau ini naik, itu membuat si Tokopedia itu berubah secara fundamental, secara apa keuntungan segala macam itu berubah, maka si Gotonya itu dapat 25%-nya. Dan dia nggak peduli lu mau apain si Tokopedia. Ya, lu mau nanti injeksi dana, lu mau bakar uang segala macam. Si Goto itu sudah nggak perlu care lagi. Karena si Tokopedia itu sudah dipegang, dianggap ya, sudah dipegang oleh apa pihak yang jauh lebih besar daripada si Goto. Gitu. Jadi dia udah aman. Nah, ini anaknya sudah dia kasih, tetapi sudah di tangan yang benar gitu ya. Nah, ya kata lain lah jatah premi untuk si Gotonya 25% lah ya. Nah, sedangkan sekarang konsentrasi Goto itu kemana? Ke Goto Financial. Kalau Goto Financial pun dia bisa naikin dengan cash flow yang dari TikTok tadi, ya. Ini kan berarti teman-teman bisa lihat ya, ke depannya. Ini ceritanya ya, ke depannya nih. Ingat, kita bukan memberikan proyeksi, ya, bukan memberikan prediksi juga, ya. Tapi yang kita lihat untuk saat ini begitu. Nah, tinggal balik lagi ke teknikalnya. Apakah teknikal mendukung itu? Kalau dia mendukung sesuai dengan setup, berarti kan lu tinggal melakukan cicilan di situ. Oh, titip sendal tadinya. Ah, ini tinggal kita ikutin nih pergerakannya. Sentimen demi sentimen seperti apa. Gitu. Ya. Jika TikTok Shop bakar bakar uang, beban buku ke Tokopedia 25% ikut tanggung. Enggak. Enggak. Ya. Makanya kan dibilang di sini kan, Tokopedia itu memiliki 25% saham dan tidak mungkin terdelusi. Walaupun walaupun ya nanti TikTok memberikan pendanaan tambahan untuk Tokopedia di masa depan. Ya, jadi tidak akan terdelusi. Jadi tidak akan jadi beban juga ke si Goto. Ya ini makanya di sini kan udah jelas banget. Ya, selain itu Goto akan tetap menerima aliran pendapatan dari Tokopedia. Itu ya. Jadi dia udah nggak, ini yang tadi saya bilang, anaknya itu udah diserahkan nih ya, tolong ya. Nanti sampai kuliah, sampai jadi sarjana lu baru balikin gue juga nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi ya sekarang SMP untuk masuk ke SMA itu udah susah gitu loh. Aliran kerugian udah enggak, Pak. Karena pembukuannya udah jelas udah dipotong.
Ya, jadi ya ini yang kita lihat gitu loh. Ini yang kita lihat. Makanya kan dibilang 25% saham Tokopedia itu tidak mungkin terdelusi. Ya kan? Tidak mungkin terdelusi. Itu yang kita baca nih di sini. Gitu ya. Dia udah dapat uang dengan penjualan si Tokopedia. Ini artinya dijual loh ya, karena dia cuma disisain 25%, 75%-nya kan di TikTok kan. Nah, dengan lu punya 75%, saya yakin banget TikTok itu akan berbuat banyak dengan si Tokopedia. Ditambah lagi, market Indonesia kan luar biasa gedenya. Makanya ya TikTok berani banget untuk masuk. Ya, nah terus habis itu kalau teman-teman lihat ketiga, sebenarnya TikTok juga memanfaatkan apa kesempatan di Tokopedia. Ini kalau saya boleh katakan jual murah, lah. Ya jual murah. Karena gua nggak bisa lagi nih. Kalau lu nggak ada suntikan dana, gua nggak bisa berkembang lagi. Jadi mau gimana? Gitu kan? Gua mau gimana gitu kan? Jadi kalau 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 teman-teman ngitung ya, kalau ngitung ya, oke daripada gua tanggung dua-duanya, gua nggak bisa nih. Oke satunya gua lepas deh, nggak apa-apa. Ya, yang penting gua dapat cash flow. Ya ini mungkin ya kita kita inilah membayangkan apa yang ada di benaknya si Patrick saya waktu deal ini ya. Oke, gue lepas nih Tokopedia, tetapi gue masih disisakan seperempat seperempat kepemilikannya masih di gua. Nah, lu kasih gua cash, dengan cash segitu gue mampu untuk ngembangin si Goto Financial gitu ya. Nah, kalau sampai dia mampu mengembangkan si Goto Financial dengan cash yang masuk itu sekitar berapa triliun tuh ya. Itu cukup gede kok. Ya. Nah, kemudian si Tokopedia pun naik, ya, GoTo Financial juga naik. Nah, itu teman-teman mungkin akan lihat ya pergerakan harganya juga pasti akan naik. Ini yang kita harapkan ya. Ini yang kita harapkan ya. Dan yang kita lihat sekarang ya mungkin akan ke depannya itu mungkin akan seperti itu. Nah, untuk apa update-nya ya lu tinggal ikutin ya, tinggal ikutin. Nah, kalau kita lihat teknikalnya sampai sekarang itu masih seperti itu. Ya, ini kalau dia udah naik, kan cari low kan. Tinggal high low, high high, high low, high low, high terus gitu loh. Ya, pergerakannya terus naik. Nah, ini tinggal kalau kalau pergerakan teknikalnya terus menunjukkan seperti itu, berarti market mulai melihat bahwa pergerakan si Goto ini pas nih. Ya, pasti ya. Berarti nanti mungkin di Q4-nya akan lebih baik, nanti tahun depan di Q1 2024 akan lebih baik. Kita tinggal ikutin aja perkembangan dari si laporan keuangannya si Goto. Ya, nanti teman-teman akan lihat EBITDA-nya pasti akan lebih baik. EBITDA itu kan adalah earning before tax, EBITDA tax ini apa dan lain sebagainya ya di luar operasionalnya dia itu pasti akan lebih baik. Kenapa? Karena keluar Tokopedia. Ya, kalau Tokopedia udah nggak perlu gua urusin, ada yang ngurus kan. Nah, gue tinggal ngurus si Gojek gitu. Ya, ini teman-teman akan lihat ya. Jadi harusnya akan ada perbaikan pada fundamental di jangka waktu yang cukup dekat ini. Ya, moga-moga nggak basi lah ya kalau saya membahas Tokopedia ya. Nah, kemudian ya balik lagi ke teknikal lah. Ya, balik teknikal, kemudian kita lihat bahwa oh memang ada resisten MA200 di situ. Moga-moga setelah dia V-shape, dia nge-hold di situ, nge-best di situ. Nah, best ini menjadi apa namanya sinyal buat kita lu mau beli atau lu mau buang. Ya artinya kalau dia break dari base itu, gue mau beli. Kalau dia break ke bawah, gue mau jual gitu ya, kayak gitu. Ya ini moga-moga dia akan ngebase. Ya volumenya juga udah terus turun ya. Kita mulai lihat nanti mungkin ke depannya sampai nanti tahun depan lah. Ya saya cenderung melihat bahwa sampai nanti akhir tahun ini pasar akan cukup sepi. Ya sepi maksudnya ada arti ya mereka yang window dressing segala macam udah siap gitu loh, udah selesai. Jadi udah tinggal lewatin tahun. Nah, tahun depan baru mulai lagi. Jadi saya pikir ini dulu ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Semoga pembahasan kita tentang Goto nggak basi ya. Jadi teman-teman bisa lihat lah sebuah view ya. Kalau lu ambil scalping ya mungkin nggak cocok dengan apa yang kita lihat di sini. Lu ngambil swing mungkin juga nggak cocok ya. Si Goto itu mungkin untuk saat ini lebih lebih terlihat untuk di position. Ya artinya kita mau lihat ada potensi turnaround atau perubahan pada fundamental si Gotonya ya. Selain itu, ya kita udah katakan sekarang ya, sampai nanti akhir tahun kelihatannya pasar akan mulai sepi. Ya, sepi katalis ya, sepi likuiditas ya, apa orang-orang akan mulai cenderung untuk liburan dulu lewatin akhir tahun baru nanti tahun depan baru akan mulai lagi ya. Ini yang akan kita lihat
minggu-minggu yang akan datang. Thank you teman-teman untuk waktunya ya, walaupun udah lewat dari 10 menit ya. Ya, nanti kita ketemu lagi hari Jumat yang akan datang. Oke? Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.